Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang jurnalistik online. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sebagai moderator, Aulia Rohipiandres. Selanjutnya, Nada Amelia akan mempresentasikan tentang kode etik dan regulasi. Selanjutnya, Diki Akmal akan mempresentasikan Undang-Undang Pers. Selanjutnya, Alvin Jardika akan mempresentasikan Undang-Undang ITE. Selanjutnya, A.A. Zaki Zaidan akan mempresentasikan pedoman pemberitaan media cyber. Baiklah, kita masuk saja ke yang pertama. Saya Nada Amelia akan membahas mengenai kode etik dan regulasi. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Sedangkan kode etik jurnalistik merupakan nilai dasar dalam bidang jurnalistik yang wajib diterapkan oleh seorang jurnalistik untuk memproduksi suatu berita. Kode etik tersebut merupakan etika profesi jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Dengan demikian, kode etik jurnalistik ini berlaku untuk berita dalam media cetak, media elektronik, dan media online. Kode etik ini juga berfungsi untuk menjaga standar kualitas jurnalistik dalam melakukan pekerjaannya secara profesional dan berita yang dirilis dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kode etik ini juga dibuat untuk melindungi publik dari kemungkinan terjadinya hal negatif dari berita yang dirilis. Dengan adanya kode etik, diharapkan masyarakat dapat terlindungi dengan baik dan mereka aman karena hak mereka terlindungi. Sedangkan regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris, regulation yang artinya aturan. Sedangkan regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris, regulation, yang artinya aturan. Jadi regulasi itu artinya adalah aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lainnya untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang lain berperilaku. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pembaca materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan, dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-Undang Pers disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Yusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi. Sejarah Undang-Undang Pers. Pembahasan kelahiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers sangatlah cepat, bahkan super cepat sehingga tercatat sebagai salah satu pembahasan sebuah undang-undang tercepat di Indonesia, yaitu hanya 2 minggu. Mulai dibahas pertama kali 20 Agustus 1999, Undang-Undang selesai dibahas dan disetujui pada tanggal 13 September 1999. Kemudian tanggal 23 September 1999 disahkan sebagai undang-undang dan pada hari itu juga sudah diundang pada lembaran negara tahun 1999 nomor 1666, bahkan menurut Muhammad Yusuf Yosfiyah yang kala itu menjadi Menteri Penerangan dan memimpin pembahasan proses pembuatan undang-undang ini dari pihak pemerintah. Sebenarnya, waktu yang efektif untuk pembahasan RUU cuma 10 hari. Undang-undang ini merupakan hasil dari usul pemerintah. Semula Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers hanyalah salah satu dari materi muatan rancangan undang-undang atau RUU tentang media massa, yaitu materi muatan tentang penyiaran, perfilman, dan pers. Tetapi karena penggabungan itu dinilai tidak tepat, akhirnya ketiga materi muatan dalam RUU tentang media massa dipisahkan satu persatu dan diajukan ke DPR secara terpisah menjadi 3 rancangan undang-undang RUU, yaitu RUU tentang pers, RUU tentang penyiaran, dan RUU tentang perfilman. Ketiga RUU itu sekarang sudah menjadi undang-undang, tetapi RUU tentang pers yang paling dulu diajukan dan disahkan sebagai undang-undang. Saya Alvin Jardika akan membahas tentang Undang-Undang ITE.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE adalah peraturan hukum yang mengatur aspek informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. UU ITE pertama kali diundangkan melalui UU nomor 11 tahun 2008 dan kemudian mengalami revisi dengan UU nomor 19 tahun 2016. Menurut buku pengantar teknologi informasi, Undang-Undang ITE dibentuk karena adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang pesat. Perubahan ini mempengaruhi cara kita memandang dan mengelola telekomunikasi. UU ITE mengatur perlindungan berbagai kegiatan yang menggunakan internet, baik itu untuk mendapatkan informasi maupun melakukan transaksi. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan sanksi yang diberikan kepada orang yang menyalahgunakan internet, termasuk melakukan kejahatan dan menyebarkan berita palsu. Baiklah, materi berikutnya adalah pedoman pemberitaan media cyber. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media cyber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media cyber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media cyber, dan media menyusun pedoman pemberitaan media cyber sebagai berikut. Ruang lingkup. Media cyber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers. B. Isi konten pengguna. Dalam bahasa Inggris, user generated content adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media cyber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media cyber seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. Verifikasi dan keberimbangan berita. Pada prinsipnya, setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan dalam butir A di atas dikecualikan dengan syarat berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten. Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai. Baik, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami tentang jurnalistik online. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.